gue mau buat video terkait kekecewaan gue. Secara nggak langsung gue komplain, memang gue komplain banget. Maaf sebelumnya sama KBRI di Denmark, Bapak Ibu konsuler yang terhormat. Jadi gini, tanggal 30 Januari gue kirim email secara dengan profesional ya, yang kayak ya gue kirim email, gue ada nomor WhatsApp bapak-bapak atau ibu-ibu konsuler KBRI itu ada di WhatsApp. Tapi kan gak etis ya, kalau buat gue masih respect mereka dengan email biar mereka tuh kerja ya kan. 30 Januari gue kirim email siang, gue gak expect untuk mereka jawab langsung karena gue tahu mereka sibuk. Nah gue nggak expect mereka tuh jawab langsung. At least kayak misalkan gue nggak tahu itu tanggal 30 hari apa. Gue expect kayak misalkan weekend ya gue pasti expect gue Senin gitu kan. Tapi setelah 3 hari email gue tuh nggak dibalas. Wajar gue email lagi. Mohon konfirmasi email saya di bawah. Gue forward lagi email gue kayak gini. Tarik napas ya, dijawab otomatis. Jadi kayak setelah gue kirim itu tanggal 30 memang ada jawaban, tapi itu kayak otomatis email gitu loh, yang kayak oh kayak gini informasi tentang KBRI di sini. Kalau mau pembuatan paspor ini ABC itu ada. Tapi itu kan bukan yang gue harapkan. Gue juga bisa buka website itu, cuma gue mau konfirmasi. Jadi gue tuh pengen buat surat keterangan kelahiran Estella anak gue di sini. Apakah masih sama 6 tahun lalu atau ada perubahan? Karena pas gue cek di website juga memang nggak ada untuk itu, karena itu termasuk kayak amandemen kayak itu tambahan informasi tambahan. Kalau yang di website tuh kayak cuma paspor, visa, apa segala macam gitu doang. Setelah gue baca kemarin dijawab malam-malam, gue terima ya. Dan itu jawaban nggak nyambung. Apa yang gue tanya nggak nyambung. Cara pembuatan untuk akta kelahiran di Indonesia. Dari gue baca kalimat pertamanya aja itu menurut gue yang udah apa ini gitu loh. Soalnya ini tuh komplain gue yang udah ketiga kalinya ya terkait korespondensi sama pihak KBRI di Denmark itu, sama konsulernya. Sampai gue tuh sempet tahun kemarin gue tuh kirim email komplain gue ke Kemenlu yang ada di Jakarta, dan mereka akhirnya bisa langsung telepon gue. Kepala divisi konsulernya itu gue inget banget, Bapak Arya itu telepon gue mention aja. Jadi boleh dong gue speak up ya dengan kecewaan gue. Pelayanan di sini seperti apa KBRI-nya. Gue tanya tahun kemarin tuh beberapa ibu-ibu tuh udah biasa, enggak responsif kayak gini. Gue berurusan dengan embassy itu memang karena memang kita butuh dokumen aja gitu kan. Selain itu ngapain sih, kayak ada kegiatan bazar aja gue baru sekali ngikut gitu. Kayak gue tanya ibu-ibu yang lain, udah biasa, gue nggak mau pusing, udah biasa lah birokrasi di Indonesia. Maaf sebelumnya bukan ngejelek-jelekin Indonesia atau apa, enggak, ini pengalaman gue pribadi dan gue juga masih bangga jadi warga negara Indonesia. Cuma disayangkan kenapa gitu loh, mereka tuh di sini harusnya ngikutin semuanya kayak manajemen di sini gitu loh, responsif, terus nggak bla 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 birokrasinya. Come on, di sini tuh yang kayak internet aja lu yang nggak ada tuh namanya blur atau apa segala macam itu nggak ada gitu. Jadi gue agak kesel ya, bener-bener gue kesel gue buat video ini tuh. Gue baru aja nih 2 menit lalu gue terima emailnya dengan kayak mereka tuh malah nulis email dengan huruf kapital besar. Mereka bilang, harusnya dari awal ibu tanya tentang pembuatan paspor. Gue nggak nanya pembuatan paspor, gue bilang gue nanya surat keterangan kelahiran karena itu di salah satu syarat untuk pembuatan paspor. Jadi bener dong step gue tuh, gue mau nanya formulirnya surat keterangan kelahiran anak gue. Nah, kalau untuk pembuatan paspor, gue kan bisa lihat di website. Dan gue bilang gini, oke, gue tanya ini karena apa? Karena di website nggak ada.
Dan karena di website juga nggak update. Tadi gue baru baca-baca lagi, itu dia, ibu bisa baca di website ini, dia copy paste itu semua jawaban ada di website dan di copy paste. Gue juga bisa baca, bukan anak kecil yang harus copy paste kayak gitu, bukan yang harus nyontek. Komunikasi beneran deh, gue kesel banget sama konsularnya. Sumpah gue nggak tahu itu, gue sampai email kepada bapak ibu konsular yang terhormat. Dia kirim email dengan kapital besar, itu ada apa namanya? Tata caranya loh untuk email dengan kapital besar tanda seru, itu maksudnya apa? I'm Indonesian anyway. Gila kali ya, gue sampai gue gemes. Gue telepon 2 hari lalu tuh sama tadi jam 10 sampai jam 11 karena konsuler itu dibuka dari jam 9 kalau nggak salah sampai setengah 12. I don't know why, the reasonnya. Oke, I don't care gitu. Gue coba 2 hari lalu sama tadi dengan jam yang 10, setengah 10 gue coba jam 10, jam 11. Gue udah berkali-kali telepon, nggak ada tuh respon yang ngangkat. Halo, selamat pagi, KBRI, nggak ada. Gue tanya teman-teman gue, oh bisa 2 hari lalu. Oke, jam 10 mungkin lagi beruntung. Oh, beruntung banget lo bisa. Kenapa sih di masalah ini ke gue mulu? Gue bilang, gue paling malas banget sebenarnya berurusan sama birokrasi dokumen-dokumen KBRI di sini, serius. Kesel. Makanya to be honest ya, kemarin gue tuh nggak ikut pemilu karena satu, yang gue kecewa sama KBRI di sini tuh apa? Gue udah update alamat baru gue karena gue pindah dari Odense ke Visenbia. Itu gue udah update di portal apa segala macam, dilapor diri. Dan itu gue nggak dapet. Setelah 2 bulan gue baru dapat kabar dari pemilik apartemen yang lama. Lu ada surat ini minggu lalu nih, lu mau terima? Aku bilang, apaan? Ternyata itu kartu pilihan, kartu suara dong. Gue bilang langsung, gue teks tuh waktu itu Pak Arya kayak gini, ibu nggak update ya? Lu jangan nyalain saya dong. Gue bilang, saya udah update. Bapak tolong dicek lagi itunya kayak gimana, untuk data-datanya. Warga Indonesia tuh biasanya kayak nggak banyak gitu loh di sini, bisa istilahnya lu nggak sampai ratusan ribu, lu cuma kayak sekitar berapa sih, nggak banyak kok, mereka bilang juga. Yang gue pernah nanya waktu di bazar tahun kemarin, nggak sampai 1 juta, nggak sampai. Ya menurut gue sayang banget gitu loh, kayak konsulernya tuh yang kayak responnya kayak begini gitu, ngirim balik email ke gue dengan huruf kapital, ada tanda seru. Ya ibu seharusnya pertanyaannya gue nggak nanya tentang pembuatan paspor, gue nanya itu surat keterangan, formulir keterangan lahir, karena ini salah satu syarat pembuatan paspor. Apakah masih sama formulirnya dari 6 tahun yang lalu atau ada perubahan? Kalau misalnya ada perubahan, tolong dikirimkan yang baru ya Pak, Ibu. Kayak gitu, itu dengan jelas gue minta. Entahlah ya. Gue nggak bisa kalau kayak gini, gue nggak bisa terima sih. Kayaknya mereka tuh kayak di sana tuh harus tahu gitu loh, kayak gimana di sini cara kerjanya. Gue nggak ngerti. Dan to be honest, pas gue kesana pun ya, pas gue ke KBRI ya, oh ya kita sibuk banget. Memang nggak dilihatin sibuknya seperti nggak gerbak-gerbak gitu, enggak. Mereka bisa ngobrol-ngobrol kok. Gue dengar ada suara telepon bunyi, mereka nggak langsung angkat. Jadi gue langsung kayak, to be honest, gue kecewa banget sih sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri ya. Semoga kalian tuh yang tinggal di luar negeri nggak ada yang kayak begini gitu loh, nggak ada yang ngerasain kayak gini. Cuma gue empet aja, gue empet aja. Dari mulai nggak responsif, terus sekalinya responsif dengan kayak jawab dengan huruf kapital. Maksudnya apa? Kayak nganggap remeh banget. Jangan mereka pikir mereka kerja di KBRI terus mereka pinter. Sumpah ya, kesel banget deh gue. Nggak suka, nggak respect. Gue bener-bener kayak mau komplain banget deh. Apa sih, jangan bawa kebiasaan di Indonesia dibawa ke sini gitu loh. Kayak mereka tuh, gue tahu banget yang konsuler itu mereka udah kerja udah lama banget di sini. Jadi kayak orang lama ya orang lama kerja di sini tuh kayak yang klemer. Oh my god, serius. Iya, disayangkan banget deh.
disayangkan banget beneran deh. Dulu gue kerja di hotel, terus gue tahu juga untuk kayak ke bagian apa ke kementerian kayak gitu ya, untuk booking untuk kamar hotel apa segala macem gitu. Gue expect kayak gitu, wow gitu ya, wow keren lo ya kerja di sini. Ternyata no comment deh ya, cuma ya udah urusan masing-masing. Cuma untuk yang ini gue benar-benar kecewa banget. Gue udah ketiga kalinya berurusan dengan KBRI dengan komunikasinya itu bener-bener kayak nggak nyambung. Terus sekalinya dibales dengan responsifnya kayak gitu huruf kapital. Terus korespondensinya itu cuma kayak copy paste dari website. Tolong ibu bapak konsuler yang terhormat, kan di email ya. Kaku banget sih, nggak usah kaku lah sama orang Indonesia gitu kan. Ketahuan banget itu copy paste-nya itu dari website, di copy paste kayak gitu. Bilang aja, oh iya ini kita udah di websitenya udah diupdate, bisa kok kayak gitu. It's fine, nggak usah di copy paste semuanya seujung dari atas sampai bawah di copy paste itu dari website. Bilang aja, oh di website ada kok, ini formulirnya ada di sini gitu. Kan nggak setiap orang harus tahu di mana itu letaknya formulir misalkan. Terus tolong ya Bapak Ibu yang terhormat KBRI di Denmark itu yang bener-bener yang kayak responnya yang baik lah, dengan huruf kapital kayak gitu sama tanda seru itu kayak bener-bener udah nggak respect banget, kayak ngerasa udah paling pintar kerja di KBRI sini. Serius, gue marah banget, kecewa, marah yang bener-bener dari masalah korespondensi, tata krama, kesel. Cuma untuk masalah itu gue kalau misalnya nggak ada urusan bener-bener dokumen, males banget berurusan sama KBRI, males banget. Jadi kesel saya kayak gitu. Komplain, wajar saya dibalas dengan huruf kapital dan tanda seru sama konsuler KBRI di Denmark. Kesel gue. Kesel banget. Ih, kenapa sih jawabnya masih kayak gitu? Copy paste semua dari ujung ke ujung. Gue nanya apa nggak nyambung. Kesel.